Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Syafi'i. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang integrasi pendidikan karakter dan manajemen peserta didik, serta akan melaporkan hasil pengabdian saya di TPA Al-Hidayah, bertepat di Desa Terajaya, Kabupaten Majalengka. Sebelum saya menjelaskan bagaimana pengintegrasian antara pendidikan karakter dan juga manajemen peserta didik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dan juga fungsi dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter secara formal adalah pendidikan yang sistematis dan terencana untuk mendidik, memberdayakan, dan mengembangkan peserta didik agar dapat maksimal dalam membangun karakter secara pribadi. Dapat disebut juga salah satu tujuan pendidikan yaitu diperuntukkan untuk membentuk manusia agar menjadi beradab dan dapat memanusiakan manusia. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan moral, yang dimana tujuannya adalah untuk melatih dan juga membentuk kemampuan setiap individu secara terus-menerus agar terarah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ada beberapa fungsi daripada pendidikan karakter, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan serta mengartikan berbagai karakter individu. Yang kedua, mengetahui berbagai karakter baik setiap individu. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku berkarakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memahami sisi baik dalam menjalankan perilaku berkarakter setiap individu. Pendidikan karakter sendiri itu seharusnya dilakukan sejak masih kecil, yaitu sejak masa kanak-kanak. Sistem pendidikan ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, dan termasuk lingkungan keluarga. Selain itu, pendidikan berkarakter penting diimplementasikan sejak masih kecil karena bisa menjadi bekal dalam pembentukan karakter yang dapat menggunakan berbagai media belajar. Kemudian, pengintegrasian pendidikan karakter dengan manajemen peserta didik. Jadi sudah disebutkan bahwa pendidikan karakter dijadikan sebuah wadah sosialisasi karakter yang patut dimiliki oleh setiap orang agar menjadikan mereka itu sebagai orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dalam lingkungan sekolah terdapat beberapa mata pelajaran, contohnya seperti akidah akhlak dan lain-lain. Di situ membahas tentang pendidikan karakter. Nah, di sini peran manajemen peserta didik sudah jelas bahwa salah satu untuk mewujudkan pendidikan karakter agar bisa direalisasikan kepada peserta didik yaitu dengan adanya manajemen peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai dasar dalam pendidikan karakter atau biasa disebut dengan 4 pilar pendidikan karakter. Dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010 sampai 2025 ditegaskan bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan 4 bagian, yakni olah hati, olah pikir, olahraga, serta olah rasa dan karsa. Olah hati terkait dengan perasaan, sikap, dan keyakinan atau keimanan. Olah pikir berkenaan dengan proses, nalar guna mencari, dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Olahraga terkait dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas, serta olah rasa dan karsa berhubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan. Dalam setiap nilai karakter tersebut itu dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Pada masing-masing bagian tersebut dapat dikemukakan dalam 4 pilar utama pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakter yang bersumber dari olah hati. Itu antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab,
berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan juga berjiwa patriotik. Kemudian yang kedua, karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ada rasa ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan juga reflektif. Dan yang ketiga, itu karakter yang bersumber dari olahraga atau kinestetika antara lain bersih dan sehat, sportif, tangguh, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Selanjutnya yang keempat, karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa. Itu antara lain kemanusiaan, rasa saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, saling menghormati, toleransi, rasa nasionalis, peduli, kosmopolit atau mendunia, dikenal, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air atau patriotis, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan juga beretos kerja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan laporan hasil pengabdian saya di TPA Al-Hidayah yang berlokasi di Desa Terajaya, Kabupaten Majalengka. Di sana saya melakukan pengabdian selama 5 hari. Yang pertama itu hari Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021. Kegiatan yang saya lakukan di sana yaitu menyampaikan materi terkait kedisiplinan. Di antaranya kedisiplinan waktu, kedisiplinan belajar, kedisiplinan ibadah, dan juga kedisiplinan berpakaian. Hari kedua yaitu hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Kegiatan yang saya lakukan di sana yaitu berdiskusi materi sebelumnya, yaitu tentang materi kedisiplinan, dan juga mempraktikannya. Kemudian hari yang ketiga yaitu Kamis 23 Desember 2021, yaitu terkait dengan di sana saya melakukan kegiatan menyampaikan materi kepedulian. Di antaranya yaitu kepedulian sesama makhluk, kemudian gotong royong, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Pertemuan selanjutnya itu hari Jumat 24 Desember 2021, yaitu kegiatan yang saya lakukan di sana berdiskusi terkait dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan kepedulian. Selain itu di sana saya juga mempraktikkan. Dan hari kelima yaitu di hari Senin tanggal 27 Desember 2021, kegiatan yang saya lakukan di sana yaitu memberikan materi terkait dengan kebersihan lingkungan dan sekaligus berdiskusi dan mempraktikannya. Terdapat 3 poin besar hasil dari ataupun output dari pengabdian saya yang dilakukan di sana terhadap kepada peserta didik ataupun anak-anak TPA. Jadi yang pertama, pada mulanya masih ada segelintir peserta didik yaitu tidak disiplin waktu atau bisa dibilang terlambat datang ke TPA. Namun setelah mendapatkan materi dan juga arahan betapa pentingnya kedisiplinan waktu, jadi dia itu bisa datang tepat waktu atau bisa mulai disiplin. Kemudian yang kedua, terkait dengan kurangnya kepedulian. Jadi pada awalnya mungkin bisa dibilang kepedulian mereka terhadap teman-teman itu masih minim. Tapi setelah penyampaian materi ataupun memberikan arahan kepada mereka betapa pentingnya dan asyiknya rasa saling peduli sesama teman, mereka bisa lebih akrab dan juga bisa lebih dekat lagi. Dalam waktu itu contohnya mereka bisa gotong royong saling membantu satu sama lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dalam hal kebersihan lingkungan. Jadi emang masih banyak ataupun masih sering kita lihat bahwa anak-anak kecil itu masih belum paham ataupun masih kurang peduli terhadap dengan
pembuangan sampah. Jadi setelah penyampaian materi tersebut dan saya memberikan materi terkait dengan arahan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan, setelah itu mereka mulai sadar bahwa membiasakan membuang sampah kepada tempatnya itu suatu hal yang baik untuk menjaga lingkungan. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.